Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati Maluku Tengah yang diwakili oleh Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan oleh Bapak Eliezer Istia SHMM. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tengah Bapak Hussein Mukadar SIP MA. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Sihabudin MPD sebagai penasehat akademik saya yang hadir secara virtual. Terima kasih Bapak. Yang kami hormati Ibu Dr. Ranti Novianti SPD MPD sebagai narasumber pada seminar nasional pada siang hari ini. Yang kami hormati Ibu Fitria Latukorsina SE FAK sebagai koordinator mahasiswa KKN Universitas Darussalam Ambon Kampus Masohi. Yang kami hormati para kepala sekolah, guru, serta seluruh tamu undangan. Yang kami hormati Profesional Manajer Inovasi Fase 3 Maluku. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, serta atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti seminar nasional inklusi dengan tema mendidik dengan kesadaran, memahami diri, memahami anak, paradigma neohumanistik, dan membangun ekosistem pendidikan yang bertumbuh. Hadirin yang kami hormati, pendidikan merupakan hak cipta anak tanpa terkecuali. Perbedaan bukan alasan yang membatasi kesempatan seseorang dalam memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, melalui seminar ini, mari kita sama-sama membangun kesadaran yang aman, ramah, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan saya Sri Muda Tosika yang akan memandu jalannya acara kita pada siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali rangkaian acara kita pada siang hari ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, saya mengundang dengan hormat Bapak Haji Abdullah untuk memimpin doa. Kepada Bapak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama berdoa semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kita keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma 'allimna أن نعرف أنفسنا وأصلح لنا قلوبنا ونور بصائرنا واجعلنا من المربين الذي يبلغون بأصلائهم أنفسهم قبل إصلاح غيرهم. اللهم ارزقنا وعيا لأقوالنا وأفعالنا وحكمة من أعمالنا وإخلاصا في تربيتنا وصبرا على من نربيهم ونعلمهم. اللهم اجعلنا نرى في كل طالب قصة وفي كل طالب قدرة وفي كل طالب أمانة فلا نحكم عليه بالماضية ولا نحفره في ضعفه ولكن نساعده ليكشف ما أروع فيه من مواهب وقدرات. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, ajarkanlah kami
Ajarkan kepada kami untuk memahami diri kami sendiri. Perbaikilah hati kami. Terangilah pandangan batin kami. Dan jadikanlah kami pendidik yang senantiasa memulai perubahan dari memperbaiki diri sebelum memperbaiki orang lain. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kesadaran dalam setiap perkataan dan perbuatan, kebijaksanaan dalam berinteraksi, keikhlasan dalam mendidik, serta kesabaran dalam memimpin mereka yang Engkau amanahkan kepada kami. Ya Allah, jadikanlah kami mampu melihat pada setiap peserta didik sebuah cerita, sebuah potensi, dan sebuah amanah. Janganlah kami menilai hanya berdasarkan masa lalunya. Janganlah kami membatasinya karena kelemahannya, tetapi bantulah kami untuk menuntunnya, menemukan bakat dan kemampuan yang telah Engkau titipkan dalam dirinya. Allahumma alimna an nanfa'hum awladana wa tullabana qabla an nuhakib wa an nasma'a qabla an nansa'uhum wa an nahtawiyahum qabla an nuqawimahum. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami untuk memahami anak-anak dan peserta didik kami sebelum menghakimi mereka, mendengarkan mereka sebelum menasihati mereka, dan merangkul mereka sebelum mengkoreksi mereka. Allahumma barik fil muallimin wal murabbin al walidain wal qulab waj'alna jami'an syuraka fi bina'i bi'ati tarbiyah ta'allum wa nahdah wa nahdah wa nanmu wa nanajaddid. Ya Allah, berkatilah para guru, para pendidik, orang tua, dan peserta didik. Jadikanlah kami semua sebagai mitra dalam membangun ekosistem pendidikan yang senantiasa belajar, bangkit, bertumbuh, dan memperbaharui diri. Allahumma ja'al tarbiyatana tarbiyatan tamnal insan, wala naqmahu narfa' wala nahdiyahu wa nahi wala nuhinnahu wal wajah wala numat ونعلم أن يكون عبدا لك وإنسانا نافعا لعبادك. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai pendidikan yang menumbuhkan manusia, bukan menghancurkannya, mengangkat martabatnya, bukan merendahkannya, membimbingnya, bukan mematikan potensinya, dan mengajarkannya untuk menjadi hamba yang taat serta manusia yang bermanfaat bagi sesama. Allahumma la taj'alna mu'allimina lil'ilmi faqat bal ij'al murabbina lilqulub wa banina lis-shakhsiyat wa sani'ina lil-amali wa sani'ina lil-mustaqbalil afdal. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai pengajar ilmu. Ya Allah, jangan jadikan kami hanya sebagai pengajar ilmu, tetapi jadikanlah kami pendidik hati, membangun karakter, menumbuh harapan, dan membentuk masa depan yang lebih baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan dan keturunan yang menjadi pendidik mata kami, dan jadikanlah kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dengan kebaikan gantung dan susu.
Biskuat, cobain sekarang. Ibu Indonesia bangsaku, bangsa dan aku kita seluruh Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, hidup Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, anakku, aku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin yang berbahagia, tiba saatnya kita memasuki acara sambutan pertama. Kami mengundang dengan hormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Hussein Mukhtar. Hadirin yang sungguh kami hormati, puncak acara kita pada siang hari ini, kami mengundang dengan hormat Bapak Bupati Maluku Tengah yang diwakili oleh Asisten Serta Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Eliezer Izya, SHMM, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Seminar Pendidikan Inklusi tahun 2026 dengan tema Mendidik dengan Kesadaran, Memahami Diri, Memahami Anak, Paradigma Neo-Humanistik, dan membangun ekosistem pendidikan yang bertumbuh, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tengah, Cana, dan mahasiswa KKNPB Universitas Darussalam Ambon. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya mau menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf dari Pak Bupati, Wakil Bupati, dan Pak Sekda, yang mana seyogianya beliau ingin untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan di hari ini. Namun ada agenda-agenda penting yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga saya diminta untuk mewakili Bupati dan membacakan sambutan Bupati. Jadi Bapak Ibu sekalian,
dengan membacakan sambutan Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para narasumber, Profesor Dr. Sihabuddin, MPD, dan Dr. Ratni Novianti, SPD, FPD, para pimpinan perangkat daerah, Bapak Kadis Pendidikan Masjid ini, koordinator kampus K, Unida, maupun para kepala sekolah, para guru, tenaga pendidik, insan pendidikan, pemerhati pendidikan, serta Provinsial Manajer Inovasi Fase 3 Maluku, serta seluruh peserta seminar yang saya banggakan. Pertama-tama patutlah kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas tuntunan dan penyertaannya bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di saat ini dalam rangka mengikuti kegiatan seminar nasional pendidikan inklusif dengan tema mendidik dengan kesadaran, memahami diri, memahami anak, paradigma neurohumanistik, dan membangun ekosistem pendidikan yang bertumbuh. Tema ini mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan sekedar membuat anak tahu, tetapi membantu anak tumbuh menjadi manusia yang utuh, pendiri yang berbahagia. Setiap anak memiliki karakter, kemampuan, pengalaman, dan potensi yang berbeda. Karena itu, pendidikan tidak boleh menyeragamkan anak, tetapi harus mampu memahami perbedaan dan membuka ruang bagi setiap anak untuk dapat berkembang. Inilah esensi daripada pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif bukan hanya tentang anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif adalah cara pandang bahwa setiap anak berhak diterima, dihargai, didampingi, dan memperoleh kesempatan yang sama untuk dapat berkembang. Paradigma neurohumanistik juga mengajarkan bahwa sebelum memahami anak, pendidik harus memahami dirinya sendiri. Cara guru untuk berbicara, merespon, dan memperlakukan anak dapat membentuk kepercayaan diri dan karakter mereka. Karena itulah, saya mengajak para pendidik untuk tidak cepat memberi label kepada anak. Ketika seorang anak mengalami kesulitan dalam pendidikan, tugas kita adalah bekerja secara kolaboratif agar anak tersebut dapat berkembang dengan baik. Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah berkomitmen agar dapat membangun pendidikan yang bermutu, merata, berkeadilan, dan inklusif. Tantangan geografis kita memang besar, tetapi tidak boleh menjadi alasan yang bagi kita untuk mengurangi hak anak atas pendidikan yang berkualitas. Apalagi kita sedang menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Marilah kita maknai kemerdekaan dengan memperkuat persatuan dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal. Berbeda kemampuan, berbeda karakter, berbeda latar belakang, tetapi kita tahu bahwa dalam cita-cita membangun generasi muda tengah yang cerdas, membangun karakter generasi muda dan percaya diri dan mampu berkontribusi bagi negara tercinta Republik Indonesia. Saya berharap seminar ini tidak berhenti pada pemahaman, tetapi melahirkan perubahan nyata di ruang kelas, di sekolah, dan dalam cara kita memperlakukan setiap anak. Karena itu, pendidikan yang bermutu bukan hanya membuat anak berprestasi, tetapi membuat anak
merasa diterima, dihargai, dan memiliki masa depan. Demikian Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang dapat saya sampaikan di saat ini, dan dengan senantiasa memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Seminar Nasional Pendidikan Inklusif secara resmi saya nyatakan dibuka. Marilah kita rawat persatuan kita, program pendidikan, dan kita pastikan setiap anak memiliki ruang untuk tumbuh dan meraih masa depan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Sekian dan terima kasih Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Ahmad Amir, SP MAP. Terima kasih kepada Bapak Asisten serta Bidang Program dan Pembangunan, Bapak Eliezer Istia, SHFM. Dengan demikian, Seminar Pendidikan Inklusi tahun 2026 kami resmi menyatakan dibuka. Selanjutnya, dengan hormat, kami mengundang Bapak Profesor Dr. Sihabudin, MPD, selaku penasihat akademik Cana, untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sambutan pada pada kegiatan Seminar Nasional Pendidikan Inklusi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tengah. Untuk mengawali sambutan saya ingin menyampaikan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, terutama kita menyampaikan rasa hormat kepada Bapak Bupati Kabupaten Maluku Tengah yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Eliezer Istia SHMH. Pada kesempatan ini juga hadir yang kita hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Kadis Pak Hussein Hukandar SIPMA. Kemudian pada kesempatan ini juga hadir Koordinator Kampus C Unidar Ambon, dan terutama teman-teman saya yang saya banggakan, Bapak Ibu Guru, para kepala sekolah di Kabupaten Maluku Tengah. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kesempatan yang sangat membahagiakan bagi saya dari Kanal dan juga bagi kita semua. Kita akan membicarakan sesuatu yang sangat inti di dalam pendidikan. Sesuatu yang sangat inti itu yang disebut dengan kesadaran. Kesadaran atau sadar merupakan kata kunci
yang terdapat dalam kegiatan pendidikan. Kalau kita cermati Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 1 pada ketentuan umum disebutkan dengan jelas bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kata kunci yang keempat dari susunan definisi pendidikan adalah usaha sadar. Nah, gitu. Nah, berdasarkan pada kata kunci dari konsep pendidikan ini, maka kita mengembangkan apa yang disebut dengan kana atau cana begini. Cana ini sebuah forum, sebuah kegiatan yang di dalamnya ada 5 tahapan kegiatan. Yang pertama yang disebut dengan active awareness, kemudian release emotion, reframe mindset, stabilize mental states, dan collaborative action. Kalau kita transformasi ke dalam konsep di Indonesia, yang pertama sekali pendidikan itu adalah menggugah kesadaran. Sangat penting. Usaha sadar yang pertama menggugah kesadaran. Saya harus sadar bahwa pada saat ini sedang berbicara dengan tamu yang saya hormati, dengan Bapak Ibu yang saya hormati, para guru, para pimpinan di Kabupaten Maluku Tengah. Kesadaran itu harus tumbuh. Yang kedua, kalau pada saat ini saya sedang merasa kurang nyaman, sedih, atau bergembira berlebihan, kita harus melepas emosi. Yang kedua, yang ketiga, menata ulang pikiran kita mengenai siapa orang, mengenai orang lain, mengenai atasan kita, mengenai sejawat kita. Yang kedua, kalau perasaan pikiran ini sudah stabil, baru kita kokohkan mental kita, lalu berkolaborasi dan merawat pertumbuhan kesadaran. Kesadaran itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang tenggelam, menguat, melemah, dan seperti itu kira-kira kesadaran kita. Karena itu kesadaran perlu terus ditumbuhkan. Tahapan-tahapan tadi itu saya secara ini saja, sekilas saja. Tahapan-tahapan tadi tentu mengandung subtahapan, mengandung di dalamnya. Eh, Misalnya pada mengubah, pada menggugah, mengaktifkan kesadaran itu ada tahapan, ada kegiatan, ada exercise yang harus dilakukan. Sehingga kita, para guru, siapapun anak, termasuk di dalamnya warga sekolah, sadar bahwa dirinya misalnya sebagai guru, sebagai office boy, sebagai kepala sekolah, sebagai bupati, sebagai kepala dinas, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, dan selanjutnya begitu. Itu sekali lagi, tahapan yang pertama terdiri atas sejumlah kegiatan, atas sejumlah konsep yang mau diinternalisasikan, sejumlah tujuan yang ingin diraih, sejumlah exercise atau latihan-latihan untuk mencapai tujuan tadi, dan sejumlah evaluasi. Ini mungkin pada tahap pertama seperti itu, nanti ada tahap berikutnya. Hal tadi berlaku pula pada tahapan yang kedua, melepas emosi dan selanjutnya. Bapak Ibu, kegiatan yang dikemukakan barusan itu tentu saja memerlukan pemahaman yang neurohumanistik ya. Pendekatan yang menggabungkan 3 disiplin ilmu. Yang pertama pendekatan neuroscience, yang kedua pendekatan psikologi, yang ketiga pendekatan
eh, humanistik begitu. Tiga pendekatan ini digunakan, diabdikan secara integratif dalam melaksanakan tahapan-tahapan kana yang terdiri atas 6 tahapan tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini interdisiplin, maka dalam struktur organisasi Canak ini di apa itu diselenggarakan eh, melalui 4 unsur utama ya. Yang pertama ada yang disebut dengan academic advisor, penasehat akademik. Di dalamnya ada Bapak Profesor Endang Rukyadi, ada saya, kemudian ada juga strategic advisor. Ini ada Profesor Dr. Joko Saryono MPD dari Universitas Negeri Malang dari UM. Kalau Pak Prof Endang dan saya sendiri itu dari Universitas Pendidikan Indonesia, itu kelompok yang pertama. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan mastermind, orang kelompok yang menjalankan kegiatan Cana secara operasional. Mastermind ini terdiri atas yang pertama Ibu Dr. Ranti Novianti MPD yang akan menyampaikan paparan, termasuk di dalamnya paparan tentang pendidikan inklusi dan Cana. Yang kedua, eh, Ibu Ranti ini keahliannya pada pendidikan inklusi. Kemudian yang kedua, Bapak Dr. Muhammad Zain Permana, PSPSI, MSI, dia psikolog. Yang ketiga, Bapak Dr. Jatmika Nurhadi, SSM Hum, dia adalah ahli di bidang neurolinguistik. Yang keempat, Dr. Denada Bagus Putra Perdana, spesialis kesehatan jiwa, MH. Beliau ahli kesehatan jiwanya. Eh, Kalau kita lihat keahlian-keahlian tadi bekerja sama, berkolaborasi dalam menggugah kesadaran, kemudian akhirnya tumbuh kesadaran itu pada diri kita masing-masing. Dan kegiatan ini juga, maaf, eh, kegiatan ini berada di bawah satu yayasan disebut Lentera Sanggar Rainbow, yang di dalamnya ada project officer-nya Ibu Salma Nadia SPD MPD Guru GR. Dan tentu saja ada yang bagian strategic partnership dan community development, Dr. Fadli Halim Suhud SIP MPSSP. Itu karena jadi satu lembaga yang bangun mengaktifkan kesadaran sehingga pendidikan benar-benar dilaksanakan berdasarkan pada kesadaran ini. Yang pertama sekali, saya sangat setuju dengan doa yang dilantunkan oleh pembaca doa tadi, Pak Haji Abdullah ya. Eh, Pendidikan itu bukan mendeliver, menyampaikan, mengisi wadah yang kosong atau menulisi kertas kosong. Pendidikan pada hakikatnya adalah menggali atau memperkenalkan siswa kepada sesuatu yang diminatinya, yang disukainya, yang dicintainya. Pendidikan adalah upaya memperkenalkan siswa pada sesuatu yang diminati, disukai, eh, dan dia memiliki kepedulian kepada hal tersebut. Nanti sesuatu yang diminati itu akan mengajari dirinya begitu. Mungkin orang suka pada beternak burung, misalnya, atau beternak ikan. Nah, di Maluku Tengah ini, beternak ikan. Sebenarnya pendidikan itu memperkenalkan siswa kepada ikan, nanti siswa itu, si ikan itu sendiri yang akan mengajarkan, yang akan memberikan masukan kepada anak mengenai ikan itu. Sehingga dia benar-benar ahli tentang ikan. Orang bertani juga begitu. Nanti padi, kelapa,
itulah yang akan mengajarkan kepada eh, siswa kita begitu. Saya sering menyebutnya itu semua sebagai buku alam semesta. Buku alam semesta ini lebih benar, buku realitas ini lebih benar daripada buku yang ditulis oleh para ahli yang disebut ahli begitu. Kenapa lebih benar? Karena tidak ada kebohongan di dalamnya. Kalau buku yang ditulis oleh ahli misalnya, ya sudah disebutkan, Pak. Oh, buku saya ini memiliki. Maaf, barusan eh, terputus sambungan. Jadi yang pertama tadi, pendidikan adalah memperkenalkan siswa kepada sesuatu yang diminatinya. Nanti sesuatu itulah yang akan mengajarkan kepada dia. Orang belajar bercocok tanam, nanti tanaman itulah yang akan mengajari siswa. Orang beternak, ternak itu yang akan mengajari siswa apa memelihara ikan misalnya, ikan itulah yang akan mengajari kepada siswa. Jadi bukan kita sebenarnya, bukan guru gitu. Ini satu. Yang kedua, pendidikan itu seperti orang yang membuat api dari kayu yang kering gitu. Biasanya orang di hutan memerlukan api, mau membakar ikan misalnya, dia ambil saja dua potong kayu yang kering. Kemudian kedua potong itu digosok. Terus saja digosok sampai keluar panas. Panas itu pada akhirnya keluar api. Nah, keluar api. Demikianlah pendidikan. Para siswa kita itu sudah memiliki potensi, sudah memiliki kepintaran, sudah memiliki daya, sudah memiliki fitrah. Guru kita, orang tua hanya menggali fitrah, minat, kemudian potensi itu saja. Kita hanya menggosoknya. Mendidik adalah menggosok begitu. Menggosoknya bisa macam-macam dengan latihan, dengan mengajukan pertanyaan, atau dengan meminta siswa untuk mengamati apa yang dia sukai. Nah, itu menggosok itu. Itulah pendidikan yang sebenarnya. Sekarang kita tidak melihat kemampuan pada anak. Ditanya ini tidak tahu, begini tidak tahu. Itu karena kita belum menggosoknya. Coba anak itu digosok. Caranya dengan tadi, misalnya diminta membaca, kalau membaca. Tapi kalau saya sendiri lebih lebih cenderung untuk meminta anak mengamati, mengamati apa yang dia sukai begitu. Kemudian mencatat apa yang dia amati, apa hasilnya begitu. Lalu dia ceritakan begitu. Eh, kem- kalau di sekolah kan begitu, saya bertanya kepada siswa SD, ditanya hening. Kepada siswa SMP ditanya hening juga tidak ada jawaban. Kepada para mahasiswa di S1, S2, pada umumnya ketika saya bertanya, mereka tidak mau menjawab. Hening ruangan kelas itu. Pertanyaan sih yang perlu disampaikan pada saat itu gitu. Karena realita yang dia hadapkan berlalu saja tidak dijadikan sebagai pelajaran buku alam saya itu mendidik itu seperti orang membuat api dari dua batang kayu yang kering. Yang ketiga, mendidik itu seperti orang membuat sumur. Orang membuat sumur. Air itu akan keluar. Air dari sumur itu akan keluar kalau kita gali terus. Semakin dalam menggali sumur itu semakin banyak air. Gitu.
Mendidik itu bukan seperti air hujan yang turun. Apalagi kalau di Bandung ini. Begitu turun hujan, begitu permukaan tanahnya itu banyak ditutupi oleh beton, nah, oleh aspal, sehingga malah mengalir saja, mengalirnya ke bawah, ke daerah Bale Endah, misalnya ke Bandung Selatan. Nah, akhirnya menjadi banjir di sana. Eh, Begitu selesai dia lupa. Sama mungkin dengan hari ini, harapkan tidak ya. Ya, ketika seminar banyak sekali informasi yang berharga misalnya. Tapi begitu keluar dari ruangan seminar, semuanya atau sebagian besar informasi itu hilang begitu. Nah, pertanyaan, kenapa informasi yang disampaikan pada saat pertemuan itu hilang ketika keluar dari ruangan? Salah satu salah satu penyebabnya karena kita kurang kesadaran gitu. Kesadaran ini tadi mohon maaf. Nanti Bu Ranti akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pendidikan inklusi kaitannya dengan kesadaran. Apa yang disampaikan oleh Bu Ranti dengan pengalaman kita dalam membangun kesadaran, memaknai kesadaran, dan dalam pendidikan inklusi itu sendiri. Ini internetnya kurang bagus. Saya sendiri tidak tahu mengapa demikian. Ya, biasanya sih bagus-bagus saja. Sekali lagi saya ingin menyampaikan, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih atas silaturahmi pada siang ini. Semoga seminar nasional ini bisa menghasilkan atau minimal mendorong kita semua untuk lebih meningkatkan kesadaran dalam pelaksanaan pendidikan di berbagai tingkat, terutama pendidikan untuk diri sendiri, mendidik dan menyadarkan diri sendiri, baru kemudian kita Bapak Setda, Pak Kadis Pendidikan, mohon maaf saya mohon maaf atas jeleknya jaringan ini. Sekali lagi terima kasih atas silaturahminya. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, untuk mengabadikan momen penting ini, kami undang dengan hormat Bapak Bupati Maluku Tengah atau diwakili oleh Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan,
Bapak Eliezer Septian SHMM, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tengah, perwakilan Universitas Darussalam Ambon, dan perwakilan untuk berkenan foto bersama di depan. Para implementasi di Bersih. Tiga dua satu, mulai tiga dua satu. Bapak Ibu hadirin dimohon berdiri. Astagfirullah ni mana weh? Astagfirullah minum dulu, ni apa dah itu? Ni kan. Berapa isi? Tiga dua satu. Sini tu, laras ni Tiga semua. dua satu. Salam inklusi. Izin bapak tiga dua satu. Tiga dua satu. Oke. Sini tu sekali. Kamu sekolah dulu. Puasa kan kan isu ya puasa kan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Usai sudah sesi dokumentasi kita bersama, marilah kita saksikan bersama persembahan tarian khas daerah kita, yaitu tari lenso yang dipersembahkan oleh mahasiswa UP Universitas Darussalam Ambon. Kadang jalanan di silent mohon mohon laras mohon.
Bapak Ibu yang kami hormati, itulah persembahan tarian dari mahasiswa Universitas Darussalam Ambon. Hadirin yang kami hormati, dengan segala kerelaan hati, kami persilakan untuk menyantap hidangan yang kami sediakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk mengisi pertemuan waktu sebentar ini kita persilakan dengan penyanyi dari saudara Wahid Wasikan. Masalahnya masih di bawah ini. Ini sebenarnya kalau ngomong sebenarnya tuh banget loh. Hadirin yang berbahagia, dengan saya pengantar yang langsung dari mahasiswa KKN Universitas Darussalam Ambon, maka acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator saudara Aulia Rahawari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang saya hormati, yang saya hormati Ibu narasumber, tamu undangan serta seluruh peserta seminar nasional pendidikan inklusi. Perkenalkan, saya Lia Rahawari yang akan bertugas sebagai moderator pada sesi seminar hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita mengikuti rangkaian pembukaan, ini kita memasuki sesi inti seminar. Saya mengajak kita semua untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pembelajar. Karena pendidikan bukan sekedar tentang bagaimana kita mengajar, tetapi bagaimana kita memahami diri sebelum memahami anak. Memulai seminar hari ini, kita akan belajar bahwa perubahan besar dalam pendidikan selalu dimulai dari kesadaran diri. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai mendidik dengan kesadaran, memahami diri, memahami anak, dan membangun ekosistem pendidikan yang bertumbuh melalui paradigma neurohumanistik dan anak. Dengan penuh rasa hormat, marilah kita sambut narasumber kita, Ibu Dr. Rani Novianti, SPD, MPD. Kepada Ibu, waktu dan tempat, saya persilakan. Kedua, ada kamar kecil. Baik, Bapak Ibu, mohon saya sebentar kata ini narasumber kita dan ini ruangan. Tarik nafas. Otoritas yang mampu. Otoritas. Program dulu. Teman-teman, besar. Masih gitu. Ya, dipilih sampai.
Dulu kita ada yang dilayani sih, kita kerja saya itu bukan di Stockholm, ini juga sama juga, oh itu yang kan, orderannya, orderannya kan, tapi yang dengan penuh rasa hormat, lagi-lagi rasa sambut dalam kita Ibu Dr. Rani Noviati SPD kepada Ibu Waktu dan Tempat saya Persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya senang sekali bisa berada di sini bersama dengan ibu bapak semua. Untuk kesempatan bagi saya, terima kasih atas banyak kesempatannya, khususnya Bu Fitri yang telah memfasilitasi adanya kegiatan ini bersama dengan adik-adik KKN ya dari Universitas Bersalah Ambon, juga dengan dukungan dari inovasi dan tentunya sekolah SMP 36 dan ulangnya, Ibu Bapak masih semangat atau sudah mulai? Slide-nya sudah habis. share, masuk dulu ke sini tuh, bisa share. Di sini sebenarnya kami ingin sedikit berbagi atau mengenalkan ya mengenai paradigma neurohumanistik atau cara tapi sebelum lebih dalam kita menyebutkan hal itu, kita akan saksikan video bersama. Videonya ada di sini Mas di bawah ini. Ada 2 video yang akan kita lihat. Nanti silakan Ibu Bapak cermati ya dari 2 video itu. Video tersebut menggambarkan situasi di mana guru sudah berada di sekolah ya. Jadi ada 2 guru. Video pertama, boleh diulang lagi? Download Tribun X sekarang. Apa yang hafal dari video itu? Bapak? Yang dilakukan oleh kita coba lihat video kedua.
Kalau video kedua bagaimana? Oke, sekarang kita kembali slide. Yang mana, Bu? Udah bisa di slideshow ya? Bisa. Oke, tadi yang kita lihat pertama di video pertama bisa kita katakan reaktif ya. Jadi ada seorang guru tersebut melakukan apa tadi perasaan gitu ya, guru yang itu yang reaktif. Kemudian yang di video yang satunya lagi responsif. Ya. Apa perbedaan video pertama dan yang kedua? Apakah kalau saya buat pertanyaan, apakah guru yang di video pertama itu adalah yang guru? Belum tentu. Ya. Belum tentu. Nah, kita amati di dua kondisi ini, di dua kondisi kelas. Yang pertama tadi ada guru yang reaktif, yang satu responsif. Reaktif itu ketika ada suatu peristiwa dia langsung respon dengan cepat, berarti kan. Kalau responsif, mungkin hampir sama peristiwanya. Misalnya tadi katakanlah muridnya atau siswanya datang terlambat, misal ya, Bapak Ibu ya, dan terlambatnya itu dikatakan misal merokok di lingkungan sekolah gitu. Nah, kemudian yang pertama itu langsung jadi pukul gitu ya, dan juga ada yang undang ya, sampai tersangka ya. Dan yang di video kedua, muridnya sampai menendang meja, ya, dan gurunya tadi tampak berperilaku kasar seperti yang di video pertama kan? Iya. Perilakunya, Nah, menurut Bapak Ibu, apakah guru yang reaktif itu adalah guru yang guru? Reaktif itu tadi yang langsung merespon dengan cepat. Tadi belum tentu ya dia yang jawab. Setuju belum tentu? Ya, belum tentu benar. Mungkin Bapak yang tadi itu lelah. Mungkin juga kapasitas dirinya pada saat itu sudah membawa banyak beban di sekolah, ditambah anaknya atau siswanya melakukan ya hal yang kurang baik, akhirnya tidak bisa memberi juga respon apa yang akan diberikan. Nah, jadi masalahnya bukan sesederhana guru itu baik atau buruk. Ibu Bapak, nah, kalau kita bercermin pada diri kita, pernahkah kita mungkin berbicara lebih keras daripada yang sebenarnya kita inginkan? Kemudian kadang kita langsung marah sebelum memahami situasinya, atau merasa kesal pada murid. Ada temannya Bu, ya. Kemudian membawa masalah dari luar kelas dalam kelas ya. Oh tidak, oke. Kemudian tiba-tiba sedih atau cemas tanpa sempat berpikir. Pernah juga Mas? Tiba-tiba kita sedih. Kalau bisa, atau oke, kan kita tajam mulai berpikir setelah kejadian seharusnya tadi saya tidak begitu, itu ya setelah juga oke. Nah, jadi kalau kita lihat seperti yang kita tadi rasakan, kalau yang marah, sedih, bisa itu masih itu adalah emosi. Dan emosi itu sebenarnya merupakan sinyal mengenai adanya sesuatu ya pada diri kita. Misalnya kalau sedih,
sedih, sinyal bahwa kita sedang merasa kehilangan. Misalnya marah, itu sinyal bahwa ada batas atau nilai diri yang dilanggar. Jadi ego kita muncul gitu ya. Kemudian kalau takut, sinyal bahwa kita merasa ada ancaman. Itu pasti sinyal. Dan baiknya memang tidak kita tolak gitu ya. Tapi kita merasakan sinyal tersebut. Nah, sejauh ini yang Ibu Bapak sudah alami selama bertahun-tahun kita hidup, apakah kita sempat memiliki respon kita? Ya, ketika kita melakukan sebuah tindakan ya, sempat memiliki respon atau kita langsung bereaksi otomatis gitu. Biasanya, atau misalnya kadang-kadang ya kadang-kadang ini gantung, atau misalnya memang sudah nggak sempat lagi memiliki respon langsung saja bereaksi otomatis. Dominannya otomatis. Yang lain. Otomatis. Ada mic otomatis. Ada lagi? Otomatis ya, seringnya. Oh, tergantung situasi. Oh, biasanya ini kalau bapak-bapak udah ini mulai berpikirnya lebih logis ya. Jadi bisa ambil jeda dulu. Kalau perempuan katanya emosional gitu ya, pasangan. Nah, coba kita cek ya. Di bawah jadi ternyata di dalam tubuh kita, ketika kita mau melakukan sebuah tindakan, nah itu pertama ada sesuatu lintasan pikiran. Ya. Kemudian ada hal yang kita rasakan. Kemudian ya tubuh kita ada juga respon ya. Ya nanti muncul dorongan perilaku. Nah contohnya yang bapak yang tadi yang di awal ibu bapak. Misalnya tadi anaknya itu kan katakan nakal gitu ya, sudah dibilangin misalnya jangan lama jangan rokok, terus waktu dilakukan akhirnya dalam pikiran bapak tersebut ini anak misal ya, ngeyel misalnya, tidak dengar, terus akhirnya dia menginjak-injak harga diri dulu misalnya, akhirnya muncullah emosi tadi kan marah mulai naik. Biasanya kalau marah terasa nggak ibu bapak mumpah darah itu makin besar ya, mungkin panas ya di dalam tubuh kita, terus akhirnya kita berpikir untuk melakukan sebuah tindakan tadi pukul, kemudian menendang. Nah itu prosesnya itu mulai dari pikiran ya, kemudian perasaan dan perasaan dari tubuh dan dari dorongan tindakan. Tapi pernahkah kita menyadari tiga hal ini sebelum kita bertindak? Setelah terjadi baru kita gitu. Yang lain juga sama kebanyakan ya, mungkin masih ada yang sempat terpikir. Nah itu disebut dengan mode reaktif, artinya ada stimulus kemudian langsung respon ya, langsung respon. Jadi tidak ada filter kesadaran gitu. Akhirnya diri kita ini dibajak oleh pikiran kita, oleh perasaan kita, tanpa kita memiliki seperti apa. Nah, apa yang terjadi tadi kalau stimulus langsung kita ada sadar, kita bisa berhenti dulu dan memilih saya kesal. Kalau tadi yang mungkin tadi kan tidak bisa kita hindari kan sinyal kesal sama anak ini, kemudian bisa untuk mengambil jeda, kita tarik nafas, misalnya hembus, kemudian kita dari situ kita sudah mulai ada jarak antara emosi dengan tindakan. Kalau yang lebih baik lagi, respon apa yang saya pilih yang terbaik, gitu ya. Akhirnya nanti muncul seperti bapak guru yang di video kedua. Jadi ada yang dulu kalau kita sadar dan merasakan emosi, di sel nih, di itu kan terasa ya. Tapi jarang yang kita menyadari reaksi-reaksi tadi. Kita tahu kok kalau misalnya jangan marah, ya kita tahu jangan marah. Kenapa faktanya kok jadi
misalnya membentak ya. Kemudian kita tahu harus mendengarkan anak, tapi kenapa kok faktanya kita langsung memotong atau menyimpulkan? Kita tahu harusnya baiknya itu bermusyawarah, tapi kenapa kita langsung memilih sudah langsung saja bekerja sendiri karena kita lelah. Nah di sana di sana itu kita mulai disadarkan ya, disadarkan yang pertama di sini bahwa kesadaran ini memberi ruang mengenali pemicu sebelum meledak ya. Artinya reaksi-reaksi tadi kita coba sadari sebelum kita merespon. Dan di sana kesadaran ini bisa menahan dorongan untuk segera menghakimi. Karena kita mengambil jeda dulu sebelum merespon. Dan kesadaran itu mengelola ego dan energi untuk tetap berhubung. Artinya kita bisa berrelasi tetap baik gitu ya. Kalau tadi kan kalau anak generasi akhirnya kan anak juga memiliki relasi dengan anak juga, jadi tetap baik. Nah, di sana di bawah tadi kita kalau misalnya sadar kita akan menemukan juga di sini ya. Jadi kalau pertama stimulus datang, stimulus buat peristiwa apapun itu tidak bisa kita hindarkan misalnya, tapi yang bisa kita kontrol itu adalah bagaimana kita respon. Pertama, di sini apakah reaksi kita langsung saja otomatis, ya, responsif, atau kita ada jeda. Nah, jeda ini kita sadar mengamati apa pikiran kita, apa yang dirasakan tubuh kita, termasuk bagaimana perasaan kita. Baru kita akan memilih, oke, saya pilih respon yang seperti apa sih, yang akhirnya nanti memunculkan tindakan kita. Jadi kesadaran ini memastikan kita tidak dikuasai oleh reaksi pertama. Jadi kita tidak dikontrol oleh pikiran kita, oleh perasaan kita, atau oleh dorongan tindakan kita. Jadi kita sendiri yang mana Ibu Bapak. Jadi kita itu bukan pikiran kita, bukan perasaan atau emosi kita. Kita adalah kesadaran di diri kita. Nah, jadi kita sebenarnya ada tidak selalu membutuhkan metode pengajar yang baru. Kadang kita membutuhkan kesadaran yang baru. Ini karena guru yang kompeten di kelas yang sama itu menghadapi masalah yang bisa kadang menunjukkan respon yang sangat berbeda. Tadi seperti Bapak tadi ya di awal respon yang berbeda dan ketika sadarannya berbeda. Yang pertama bisa jadi tidak sadar, yang terakhir tadi itu sadar. Nah, caranya itu sebuah singkatan di bawah. Jadi caranya itu kolaboratif, activation, concentration, awareness. Jadi di caranya ini kita memindahkan fokus kita dari sekedar mengajar teknik mengajar, ya, dari sekedar mengejar teknik mengajar menuju pemulihan ruang kesadaran. Ya, karena itu berasal dari paradigma neurohumanistik ya. Neurohumanistik itu menggabungkan antara neuroscience ya, otak dengan humanistik ya. Jadi di paradigma neurohumanistik itu manusia itu lebih dari sekedar otak Ibu Bapak. Jadi manusia ini kita yakini mereka terdiri dari kognitif, tentunya kita tahu kualifikasi ya, kognitif atau pikiran bagaimana kita memproses informasi, kemudian terdiri juga dari emosional, perasaan, bagaimana kondisi batin dan kelelahan kita mempengaruhi kabaran kita, dan relasional ya, relasional itu interaksi kita dengan peserta didik atau dengan seorang guru. Bagaimana kita terkoneksi dan merespon anak atau rekan kerja ya dengan baik, dan yang terakhir reflektif makna. Ini bagaimana kita memaknai tujuan dan panggilan kita sebagai pendidik. Jadi kita tidak bisa lagi hanya bertanya apakah guru tahu cara mengajar,
Ya, semua guru itu akan tahu. Tapi kita harus mulai bertanya bagaimana kondisi manusia yang sedang mengajar itu. Di sana itu otaknya sana di Bogor. Nah, coba kita lihat lagi pemberitaan ini. Pertama di sini guru SMK memotong tamu 17 siswa. Sudah pernah mendengar berita ini? Ya ya. Nah, kemudian di sini kurang 90.000 guru BK. Jadi 71.000 anak terancam apa ini? Terancam mereka memiliki masalah kesehatan mental gitu. Karena guru BK kurang. Kemudian yang ini, mahasiswa pernah mendengar kabar ini. Mahasiswa diupah dari SMA karena 12 kali. Mendengar ya? Nah ini kan pertanyaan yang terakhir. Ini banyak juga ini para pekerja yang stres karena lingkungan yang toksik. Nah kalau kita melihat dari pemberitaan tadi, sebenarnya siapa yang sedang bermasalah? Apakah tadi guru yang mengalami tekanan, atau anak yang mengalami tekanan, atau mahasiswa yang mengalami tekanan, atau bahkan lingkungan kerja yang menjadi sumber stres? Semua. Nah, di sana, Bapak, di sana pengajar kita bertanya apa sih yang sedang terjadi di balik perilaku itu semua. Kalau guru marah, ya kita akan mengatakan gurunya terkenal. Kalau anak yang nangis, kan anaknya sensitif sekali dicengin. Kalau ada mahasiswa yang depresi, kita mengatakan mahasiswanya lemah. Kalau guru yang stres, kita katakan orang yang banyak. Nah, semua yang tadi perilaku yang hanya permukaan. Jadi selama ini kita hanya melihat permukaannya saja, belum terdalam lebih dalam. Jadi perilaku tadi yang misalnya tadi cengeng lah, terus mahasiswa stres lah, terus kita lelah, itu kan itu semuanya perilaku, ya. Dan tapi kita saja tidak melihat apa yang menjadi di dalam. Bagaimana pikiran, emosi, bagaimana makna dan keyakinan, bagaimana cara memandang diri dan hidup. Jadi kalau selama ini misalnya kita lebih banyak, kita lebih mengajar, saya tidak tahu, saya sering mengikuti banyak pelatihan, tapi kenapa ada muncul mungkin rasa lelah ketika mengajar, frustasi ketika melihat anak yang lagi kelas ya, ada anak berkebutuhan khusus misalnya kan ya, kalau masalah kesini kita dalam tekniknya, tapi kok pusing juga, ada apa di dalamnya, apa yang kita pikirkan, perasaan kita, jangan perasaan ini betul ada perasaan masa lalu yang belum terselesaikan. Karena kita akan selalu praktekkan karena di sini ya. Tanya satu lagi, ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah sebenarnya apakah saya punya masalah? Bukan lagi semua biasa punya masalah ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah saya membawa masalah saya ke dalam cara saya memperlakukan orang lain? Apakah kita sadar ketika emosi mulai mengambil alih cara kita saja memimpin, kalau dibawa ke sekolah saya mengambil keputusan? Itu pertanyaan yang harus kita tanyakan. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa memahami orang lain kalau kita sendiri tidak mampu membaca diri kita? Setuju nggak, Bapak? Jadi sebelum memahami anak, kita perlu belajar memahami diri ya.
sebelum mengelola kelas, kita perlu mengenali apa yang terjadi dalam diri kita. Sebelum membangun sekolah yang sehat, di bawah sekolah, kita perlu membangun kesadaran di dalam diri. Nah, jadi apa sih yang terjadi ketika seorang pendidik masuk ke ruang kelas dalam kondisi yang mungkin tidak beres, gitu ya? Apa yang terjadi? Guru memang tidak dituntut selalu sempurna ya, Bapak ya. Tapi baiknya kita stabil dan ada ya. Bukan berarti kita harus selalu bahagia, atau bukan berarti kita tidak boleh kelak, tidak boleh marah. Nah pertanyaannya, apakah kita sadar dengan kondisi tersebut saat hubungan dengan orang lain? Karena itu akan terdampak apa? Nah kalau kita ke kelas, maka kita itu tidak hanya data, membawa materi, ya, tapi juga kita membawa emosi kita, kondisi tubuh kita. Dan kualitas kehadiran pendidik ini itu bisa berdampak pada atmosfer kelas. Atmosfer kelas yang tercipta itu akan membentuk sistem saraf anak, dan akhirnya nanti akan menentukan anak itu siap belajar atau tidak. Contoh kita tanya adik-adik mahasiswa pernah di kelasnya menemukan misalnya dosen yang selalu marah-marah di kelas, ada nggak? Oh itu di sini. Ada. Oh berarti ini masa lalu ya? Ya. Oke. Dulu pas lagi kuliah, sering misalnya dosennya marah-marah di kelas gitu. Nah itu gimana rasanya tuh kelas itu kondisinya? Tegang, nggak ada nyaman. Kira-kira kita bisa belajar nggak? Nah, tapi kelasnya apa gitu ya? Tapi kalau ada guru yang bilang misalnya, kan kayak gini aja nggak bisa pakai otaknya, kira-kira kan bisa dia dibaca nggak? Semangat untuk membaca nggak? Ya. Nah, nggak udah malas. Jadi apa yang terjadi? Jadi sebenarnya guru ketika masuk kelas tadi sinyal sosial atau emosinya itu sudah terbaca oleh anak sebelum dia mengajar. Jadi kalau misalnya kita punya masalah ya di luar gitu kan ya, belum beres terus kan ada kalau tidak pun ya bu kalau nggak pun paling ada masalah sama pasangan gitu, atau misalnya anak tidak naik saya mau ganti naik kelas, apa masalahnya dengan bu? Ada yang mau berbagi nggak? Kita jadikan contoh. Ya. Apa biasanya kalau saya deh ya? Kalau saya misalnya, aduh, anak saya termasuk anak disleksi kalau dari ADHD, jadi setelah beberapa kali tidak saya ingat kelas. Jadi saya mesti juga itu bapak, gimana anak belum lagi dan kalau dia nggak lulus ketika naik kelas, terus gimana pikir dengan anak-anak saya masuk kelas atau nanti dihadapkan dengan misalnya orang mahasiswa yang unik-unik gitu ya, belum misalnya ada masalah apa lagi, akreditasi misalnya mau jadi penanggung jawab akreditasi kalau selesai juga, waduh, terus belum istri aja misalnya penelitian belum dilakukan, udah tumpuk di kepala, terus ada orang mahasiswa yang unik. Nah, itu mahasiswa, ya, mahasiswa itu merasakan energi emosi yang kita bawa sebelum kita mengajar. Dan merasakan nanti akan terpancar ya dari logika kita. Ya kalau pun misalnya kita sebelum saja misalnya tidak senyum gitu ya, tidak lama gitu aja jutek gitu ya. Nah itu yang akan kita di suasana kelas. Jadi kalau kita lihat di sini, emosi guru, kalau seandainya sinyalnya itu sinyal yang aman, ya, artinya dari guru yang sadar, sinyalnya aman, nanti akan membentuk sistem saraf yang benar pada psikologi kita. Nah, teman-teman ini akan membentuk anak-anak yang fokus, ya, artinya mereka termotivasi untuk belajar, siap belajar. Tapi kalau sebaliknya, sinyalnya bahaya nih, nanti kita lagi support ya sedikit. Psikologi ini langsung marah misalnya. Nah,
Sinyalnya bahaya, makanya sistem sarafnya tegak dan anak menjadi reaktif. Akhirnya dia tidak fokus, tidak siap untuk belajar. Nah, ini sebenarnya bisa diukur di gelombang energi kita gitu ya. Oleh EJ, sebagai gelombang otak. Dan biasanya kalau misalnya ini kita katakan gelombang tertingginya ya, stabil gitu ya, nanti akan mengikuti alatnya. Makanya kenapa kalau misalnya ada orang yang marah-marah, kita ada perasaan gimana kita gimana gak nyaman. Nah, itu sebenarnya ada gelombang-gelombang yang terasa. Tapi kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang baik, yang menyenangkan, aman gitu ya, kita pun tidak akan nyaman kan? Nyaman kan? Mengikuti ini gelombang di otaknya. Jadi guru yang tenang itu akan menenangkan anak. Dan relasi yang penuh dengan tekanan itu secara biologis menghambat fungsi eksekutif dan kapasitas belajar. Maksudnya prefrontal cortex. Jadi kan kalau kita belajar itu kita menggunakan otak bagian depannya dan juga otak emosi bagian tengah amigdala. Jadi kalau amigdalanya bekerja lebih aktif, maka prefrontal cortexnya agak menurun. Begitu pun kebalikannya. Ya. Selanjutnya, ini kalau kita analisis, kalau kondisi pendidiknya itu stresnya tidak terkelola, maka dampaknya kita menjadi mudah lelah dan reaktif. Dampak eksternalnya, orang lain juga akan ikut cegah. Kalau emosi kita ini dipendam, ya dampaknya prosesinya jadi menumpuk. Jadi emosi itu juga tidak boleh ditekan ya, boleh dikelola. Akan selesai. Jadi frustasi menumpuk dan respon pendidik menjadi keras. Nah, kalau pendidiknya kehilangan jeda, artinya tidak bisa respon untuk memilih respon, maka rentan mengambil keputusan yang impulsif dan dampak eksternalnya konflik dengan konflik. Ya. Nah, jadi ketidakstabilan dari pendidik itu akan bisa menular. Kalau pendidik yang panik, maka anak akan ikut tegang. Kalau pendidik yang terburu-buru, maka anak ikut bisa. Kalau pendidik yang reaktif, maka anak lebih mudah ya mudah reaktif juga. Tapi kalau pendidik yang tenang, maka anak reaktif. Masalah awalnya itu di pribadi, di saya reaktif atau tidak teregulasi, karena nanti dampaknya itu orang lain relasi kita. Kalau itu dari pribadi kita yang misalnya terjadi masalah dari beberapa yang guru yang di awal misalnya yang tadi menendang dan menangkap memukul, masalah dipilih. Tapi akhirnya berdampak pada relasi, kemudian berdampak lagi ke orang tua murid, kepala sekolah dan sebagainya. Akhirnya iklim kelas ya, jadi kehilangan rasa aman. Tadi kan anak yang video itu kan teman-temannya juga ya di dalam kelas, mereka jadi merasa tidak aman dan akhirnya proses belajar jadi gagal, terganggu. Ya, masalah yang tidak diproses itu bisa akan melebar ke berbagai macam pola pendidikan, melalui cara kita berbicara, melalui cara kita memandang, melalui cara kita respon dan juga mengambil keputusan. Nah, begitu pun juga pemimpin atau kepala sekolah. Ya. Bagaimana lembaga pendidikan ini merupakan organisme sosial. Jadi guru juga melihat energi pemimpinnya, energi kepala sekolahnya. Kemudian misalnya tapi sekolah jadi ini ya, sekolah inklusi, misalnya di tempat intervensi, ini juga sama respon iklim dari atasannya. Orang tua dan anak akhirnya menyerap atmosfer batin. Jadi pemimpin yang sadar itu bisa mengatur dirinya, menenangkan ruang
baru mengatur orang lain. Nah, di sana kita memiliki 6 langkah transformasi ya, tadi yang disebutkan oleh Prof. Rihan. Jadi pertama adalah awareness, bagaimana kita membangun awareness. Nanti kita akan pelajari di sini ya, Bapak ya, seperti apa. Karena sebenarnya karena ini ada kaitannya, jadi kalau yang kita lakukan sekarang ini ibaratnya pengenalan ya. Nanti ada di karena ini bagaimana kita membangun kesadaran, kemudian yang kedua, tadi membangun kesadaran ini, awareness ini, apa sih sebenarnya? Sebenarnya nanti pada akhirnya membuat kita ini menyadari apa yang sedang terjadi di dalam diri saya saat ini. Nah, yang kedua, emotional releasing. Emotional releasing ini memberi ruang, ya. Apa yang perlu saya lepaskan agar tidak menjadi beban? Jadi misalnya kalau ibu bapak suka sedih, ya terus misalnya berhari-hari pernah ada di sini ada yang di berhari-hari atau di seminggu ada kan? Ada. Tapi jangan-jangan setiap itu tanpa disadari ditekan disimpan ya di dalam diri sudah bertahun-tahun lamanya. Nah ini perlu kita lepaskan di revisi ini karena sudah dapat banyak hal. Dan yang ketiga, reframing. Di reframing kita melihat kembali apakah sudut pandang kita itu bisa mengakhiri sebuah situasi. Dan yang kelima, mental state, bagaimana menciptakan mental state yang stabil ya. Dan yang kelima, collaboration, evaluatif, ini menyadari bahwa saya ini ya tidak berbahasa sendirian gitu ya, dampaknya juga ke lingkungan sekitar. Akhirnya kita bisa kolaborasi. Dan yang terakhir, nurturing growth, jadi menumbuhkan bagaimana saya dan ekosistem itu bisa terus bertumbuh ya, berkembang. Nah, jadi sebenarnya cara ini bukan sekedar teknik untuk menenangkan diri, ini merupakan transformasi cara kita berinteraksi dengan diri dan juga dunia. Nah, mulai dari awareness tadi, sadar. Sebenarnya sederhana, sadar apa? Sadar terhadap apa yang terjadi dalam diri, sadar terhadap respon kita, kemudian sadar terhadap apa yang kita rasakan, dan dari kesadaran itu kita bisa belajar memilih. Nah, kita coba praktek yuk, ibu bapak yang dilakukan di sana di awareness di sini. Nanti ibu bapak silakan untuk mengambil posisi duduk senyaman mungkin, ya. Kemudian nanti akan diusung matanya. Jadi silakan sekarang mengambil posisi duduk yang senyaman mungkin. Kemudian nanti akan menutup mata. Kakak boleh tolong dicatat videonya yang ini ya, kotak saya dulu. Kita akan ada suara. Ya, yang ini di ke PPT-nya dulu. Ke PPT-nya dulu. Ya boleh dikecilkan. Nah ini. Itu nanti kakak ini sudah boleh dibantu diredupkan ini lampunya. Boleh matikan. Silakan mengambil tempat. Ini kurang lebih 5 menit lah, 5 menit yang kita akan coba praktek yang disebut dengan awareness dan releasing yang step 1 dan step 2 di kanan. Jadi dibuat senyaman mungkin karena 5 menit ya, jadi boleh bersandar, silakan. Boleh kakinya selonjolek, silakan. Menakan tadi. Yang ini itu mas. Bisa dikopi.
Terus saya salah naruh. Ya, jadi kita akan relax ya. Nanti kalau kita sudah mengambil suatu yang nyaman dan ya relax, nanti kita akan menunggu mata dan nanti Bapak mohon bisa fokus pada suara ya, pada suara. Kita akan lakukan listening dan awareness dan oke. Bapak dan Ibu sudah nyaman duduknya? Posisi duduk yang senyaman mungkin. Untuk 10 menit ke depan, ya silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Kemudian mulai menutup mata secara perlahan. Tapi jangan tidur ya. Menutup mata perlahan dan dengarkan suara saya, ya Ibu Pak. Oke, silakan. Duduk nyaman mungkin. Kemudian menutup mata secara perlahan. Boleh tarik nafas. Itu sih kelas stop suara itu. Ah, sabar. Kita ulangi ya, duduk nyaman mungkin, kemudian menutup mata. Boleh tarik nafas. Hembuskan secara perlahan dan dengarkan suara saya. Saat ini kita tidak perlu menjadi siapa-siapa, tidak perlu menjadi guru, tidak perlu menjadi orang tua, tidak perlu menjadi pemimpin, tidak perlu menjadi orang yang kuat. Tarik nafas perlahan dan lepaskan. Sekali lagi, tarik nafas dan lepaskan. Untuk tampaknya hari ini kita tidak sedang mengejar apapun, kita hanya berhenti. Sekarang tanyakan pelan-pelan kepada diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang saya bawa selama ini. Tidak perlu mencari jawaban, biarkan sesuatu muncul. Mungkin lelah, mungkin kecewa, mungkin merasa bersalah, mungkin seseorang,
Mungkin sebuah kejadian yang sampai sekarang masih kita ingat. Mungkin hanya perasaan saya sudah terlalu lama kuat. Kalau ada sesuatu yang muncul, jangan usir, jangan perbaiki, jangan katakan bahwa kita harus bersyukur. Untuk beberapa saat, cukup akui katakan dalam hati, ya ini memang berat. Tidak apa-apa mengakuinya. Kita tidak harus selalu mengatakan saya baik-baik saja. Kadang kalimat paling jujur yang bisa kita berikan kepada diri sendiri adalah saya lelah. Dan itu tidak membuat kita lemah. Itu hanya berarti kita manusia. Sekarang, bayangkan diri kita beberapa tahun yang lalu. Diri kita yang dulu, sebelum semua kesibukan ini. Sebelum semua tanggung jawab ini. Sebelum kita belajar menyembunyikan rasa lelah. Lihat wajahnya. Diri kita yang dulu. Lihat wajahnya. Dia belum tahu berapa banyak hal yang akan dia lewati. Dia belum tahu berapa kali dia akan kecewa. Belum tahu berapa banyak orang yang akan datang lalu pergi. Belum tahu berapa kali dia akan merasa tidak cukup. Tetapi ia tetap berjalan. Sekarang bayangkan kita duduk di sampingnya. Dan untuk sekali ini, jangan beri dia nasihat. Jangan katakan, kamu harus lebih kuat. Katakan sesuatu yang mungkin selama ini jarang dia dengar. Katakan, aku tahu
Kamu sudah berusaha. Aku tahu kamu lelah. Maaf, selama ini aku terlalu sibuk mengejar banyak hal. Sampai lupa menanyakan, apakah kamu baik-baik saja? Lalu katakan, terima kasih sudah membawaku sampai di sini. 13 years ago, ESD transformed habits. Ya, begitu ya, begitu. Ya, dia pendek ini diulang lagi aja. Oh, diulang Pak. Nah, diulang lagi. Itu yang barusan. Itu baru ketika ya, itu betul Video musiknya. Ulang lagi. Nah, ulang lagi ya. Sip. boleh kembali mengambil posisi yang nyaman dan menutup mata bagi semuanya. Sekarang bayangkan semua yang selama ini terasa berat. Bayangkan semua ada di tangan kita. Rasa bersalah, kekecewaan, kemarahan, kegagalan, penyesalan, harapan orang lain terhadap kita, keinginan untuk selalu benar, keinginan untuk selalu kuat, kita tidak perlu buang semuanya, tidak perlu melupakan, tidak perlu berpura-pura bahwa semuanya tidak pernah terjadi. Kita hanya perlu berkata, aku tidak ingin terus membawanya dengan cara yang sama. Apa yang sudah terjadi bagian dari perjalanan kita. Tetapi ia tidak harus menjadi seluruh kehidupan kita. Tarik nafas. Dan ketika menghembuskan nafas, bayangkan kita memberikan sedikit peluang. Bukan untuk melupakan, tetapi untuk beristirahat. Katakan, hari ini aku tidak harus menyelesaikan semuanya. Hari ini aku boleh beristirahat.
Sekarang, ingat satu hal yang masih sering membuat kita menyalahkan diri sendiri. Tidak perlu yang paling besar, satu saja. Dan lihat kita pada saat itu. Mungkin kita salah. Mungkin kita gagal. Mungkin kita mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kita katakan. Mungkin kita tidak mampu melakukan sesuatu yang saat itu sangat kita inginkan. Tetapi lihat diri kita pada saat itu. Dia belum memiliki pengetahuan yang kita miliki sekarang. Dia belum memiliki kesadaran yang kita miliki sekarang. Dia hanya melakukan sebisa yang dia tahu. Maka hari ini tidak perlu mengatakan aku tidak salah. Kalau memang salah, akui. Tapi jangan terus menghukum diri. Katakan, aku mengakui bahwa aku pernah salah. Aku belajar darinya. Dan aku memilih untuk tidak terus menghukum diriku karena itu. Kemudian, letakkan tangan di dada. Dan katakan perlahan, aku maafkan diriku. Untuk hal-hal yang dulu belum mampu kulakukan. Aku memaafkan diriku. Karena dulu aku juga sedang belajar menjadi manusia. Sekarang kembali tarik nafas perlahan. Pastikan duduk nyaman mungkin. Rasakan tubuh kita. Kita masih di sini. Mungkin masalah kita belum selesai dan tidak apa-apa. Tetapi mungkin kita tidak lagi